terima kasih buat kesempatannya. Ini mungkin kali kedua saya bisa bersaksi di Tomang Chapter ya. Nah, sebenarnya bukan karena apa namanya, ya memang Pak Beni yang ajakin saya untuk ke Tomang Chapter ya. Dan kebetulan memang beberapa minggu lalu tuh saya baru kena suatu challenge ya, suatu challenge dalam pekerjaan saya. Jadi saya sharing sama Pak Beni dan beliau bilang, wah cocok sekali nih, bisa sharing lagi di Tomang Chapter katanya, karena pas topiknya ini mengenai Kingdom of God gitu. Nah, saya adalah seorang pengusaha properti, lebih tepatnya kita punya agensi properti Bapak Ibu ya. Nah, kita punya agensi properti ini memang segmen kita memilih lebih ke menengah ke atas. Nah, jadi kita banyak dealing-dealing dengan para perusahaan besar dan juga dengan para konglomerat yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, suatu hari mungkin sekitar kejadiannya sekitar 3 atau 4 minggu yang lalu, di mana saya waktu itu lagi sekeluarga kena COVID ya, kena Omikron ya, dan kita harus isoman di rumah. Nah, kebetulan pada saat tersebut itu kita baru dealing suatu transaksi yang cukup besar. Nah, kita baru bayar down payment ya antara penjual dan pembeli ya, dan sudah sepakat untuk di harga dan lagi menunggu untuk proses transaksi. Nah, kemudian saya kena Omikron, jadi saya harus isoman di rumah ya. Nah, yang jadi masalah pada saat itu adalah saya kan agent properti, jadi hidupnya kita adalah dari fee ya Bapak Ibu ya. Nah, yang jadi masalah besar adalah si pembelinya minta bagian daripada fee kita. Nah, di situ padahal sebenarnya sebelumnya kita sudah sepakat gitu, oke, you minta bagian, kita bagi. Tapi pada saat saya sakit, dia minta bagiannya lebih besar lagi gitu. Nah, saya pada saat itu kaget gitu loh, kok kenapa kok apa namanya yang sudah disepakatin kok dalam waktu hitungannya hari bisa berubah begitu ya. Dan hati saya tidak terima gitu, karena kan saya merasa saya adalah seorang pengusaha kecil gitu ya, menengah kecil, kemudian yang saya hadapin adalah seorang konglomerat Indonesia gitu ya. Kok apa namanya, kalau beliau untung, saya tidak pernah minta bagian gitu. Dan kebetulan beliau memang sudah lama menjadi klien kita dan ini bukan pertama kali transaksi sama kita. Ini mungkin transaksi yang ke-8 atau ke-9 gitu ya. Jadi sudah sangat kenal lah gitu satu sama lain ya dalam waktu 3 tahun terakhir ini gitu. Nah, saya cukup kaget dan saya cukup kecewa. Jadi waktu itu saya responnya adalah saya kecewa sekali, saya marah sekali dalam hati saya, sampai saya tidak bisa tidur malam hari itu. Kok saya sampai saya merasa kok saya ini kok apa namanya ditekan-tekan sama orang yang saya sudah lakukan bagian saya yang terbaik untuk beliau gitu ya. Nah, beliau juga marah rupanya, kok si Agung ini gua ngomong nggak mau denger gitu ya. Biasalah kalau orang-orang besar pasti kan, wah kita harus nurut gitu sama dia ya. Nah, singkat cerita, malam itu saya tidak bisa tidur Bapak Ibu. Saya nggak bisa tidur, nah itu kejadiannya memang saya terima WhatsApp dari dia itu malam sekitar jam 9 setengah 10 gitu ya. Jadi malam itu saya nggak bisa tidur gitu. Nah, karena saya nggak bisa tidur, saya WhatsAppan gitu ya. Nah, salah satunya sama Pak Yakub Esra. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar ya, Pak Yakub Esra itu mentor saya. Saya ceritalah sama beliau, waduh Pak, saya lagi ngalamin begini, 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 begini gitu. Beliau bilang, Gung, kalau hanya masalah uang, ya kamu relakan aja deh gitu. Saya doanya sih begitu ya, dapatnya dari Tuhan ya, Gung. Coba kamu uji dulu gitu. Oh ya Pak gitu. Nah, masalahnya kalau mau direlakan itu duitnya miliaran Bapak Ibu buat kita. Buat kita uang segitu itu besar sekali, apalagi di musim COVID seperti ini. Nah, singkat cerita malam itu saya nggak tidur. Saya nggak tidur, mungkin sampai pagi hari ya, itu saya nggak bisa tidur sama sekali. Nah, hari kedua saya masih marah ya, tapi malam harinya saya nggak bisa tidur lagi Bapak Ibu. Jadi saya udah nggak tidur semalam dan saya lagi kena COVID. Saya nggak bisa tidur lagi. Hari kedua saya nggak tahan. Saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya pengen tidur. Ini badan saya lagi nggak enak sekali dan saya nggak bisa tidur semalam. Dan malam ini saya pengen tidur enak. Tuhan tolong bantu saya bilang itu. Saya mesti ngapain ya Tuhan untuk hal ini gitu.
Nah, waktu saya berdoa begitu, hati saya seperti berbicara, "Kamu serahin aja semuanya." Maksudnya gimana gitu ya? Saya dalam hati saya berdoa lagi, "Tuhan, maksudnya gimana? Serahkan semuanya apa yang menjadi bagian kamu kepada orang tersebut," gitu ya. Nah, singkat cerita setelah saya berdoa, saya yakin benar bahwa memang ini, Tuhan yang minta saya untuk saya serahkan, saya punya bagian. Saya WhatsApp lah ke keponakan beliau gitu ya, keponakan beliau kebetulan adalah bekerja di kantor kami, dan saya bilang sama mereka, "Oke," sama sama beliau, "udahlah mulai hari ini semua properti uncle kamu, semua yang berurusan dengan uncle kamu, udah kamu aja yang handle semua. Nah, untuk yang transaksi yang on progress dan yang sedang on the apa namanya, on the next dealing juga kamu yang handle semuanya aja," gitu. Nah, untuk pembagian komisi, fee, segala macam, you yang tentuin, you mau bagi saya boleh, you nggak bagi juga saya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Nah, malam itu saya baru bisa tidur Bapak Ibu. Saya tidur enak sekali, saya tidur nyenyak sekali. Besok paginya, karena saya juga masih isoman ya, saya nggak bisa kemana-mana. Besok paginya saya bangun, ya saya juga nggak bisa kemana-mana, saya dengerin khotbah di YouTube. Kebetulan ada salah satu khotbahnya Philip Mantova, itu judulnya Saat Badai Telah Berlalu. Waduh, saya merasa saya habis kena badai ini. Nah, saya dengerin firman Tuhan, selesai denger firman Tuhan, saya berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, semalam saya sudah serahkan nih, apa yang Tuhan ngomong, saya sudah serahkan semua. Eh, apakah benar, saya cek benar-benar hati saya, benar nggak sih apa yang saya lakukan ini gitu loh, nggak salah. Bukan karena saya sok jagoan, bukan saya sok kaya, atau saya sok emosi gitu ya, saya cek dulu hati saya, benar nggak sih apa yang saya lakukan. Pagi itu saya merasakan damainya Tuhan luar biasa dalam hati saya. Jadi apa yang saya kesel ya, yang saya benar-benar apa namanya, hati saya tuh kesel sekali, hilang Bapak Ibu. Hilang benar-benar dan saya tuh merasakan damai dari Tuhan yang luar biasa gitu. Jadi benar-benar saya udah mulai saya nggak pikirin lagi deh mengenai, big client saya yang satu ini gitu. Ya mau lanjut syukur, nggak mau lanjut juga nggak apa-apa, tapi kalau bisa tetap lanjut, gimana caranya saya juga nggak tahu gitu ya. Nah, saat saya udah mulai berdamai dengan diri saya sendiri, saya juga minta pertolongan Tuhan untuk supaya saya ini juga apa namanya, saya punya anger, saya punya kemarahan, Tuhan angkat dan Tuhan ganti dengan damai sejahtera, dengan saya melepaskan saya punya hak ya, padahal itu pada saat sebelum saya, WhatsApp semalam sebelumnya, saya scroll up, saya scroll down tuh saya bener nggak sih ngomong saya WhatsApp ini, saya serahkan saya punya hak tuh ya. Saya ngitung dulu Bapak Ibu, sebenarnya haknya saya ini berapa sih? Setelah saya hitung ternyata waduh lumayan juga ya, itu miliaran dan miliarnya bukan cuma 1 miliar tapi lebih daripada itu ya. Sekitar 3-4 M-an gitu ya, 4 M lah total semuanya. Jadi buat saya omset segitu itu di masa pandemi sangat besar sekali ya, dari satu klien. Jadi tapi pada saat saya berdoa dan Tuhan minta saya serahkan haknya, ya saya nurut aja gitu. Nah singkat cerita, saya nggak bisa ketemu beliau pada saat itu saya masih, positif Omikron ya, dan saya kepingin sekali untuk bisa ketemu beliau eye to eye ya, face to face untuk kita saling ngobrol gitu ya. Hari ke-9 saya kena, Covid ya, saya pikir waduh ini lewat dari hari ke-6, hari ke-9, hari ke-10 saya PCR aja, saya pikir kalau ini bisa negatif dan saya langsung cari beliau. Ternyata PCR saya masih positif, itu day 10. Padahal anak istri saya, pembantu saya semuanya udah negatif. Saya tok yang masih positif. Nah, jadi di-delay lagi saya bisa ketemu gitu ya. Another seminggu saya baru bisa ketemu. Nah, seminggu kemudian saya PCR baru saya, negatif Bapak Ibu. Nah, pada saat saya mau ketemu beliau, saya dengar kabar transaksinya di-cancel sama dia. "Udah nggak apa-apa deh, DP-nya hilang-hilang deh, saya batal." Batalnya gara-gara saya katanya, karena saya dianggapnya, nggak nurut sama beliau gitu ya. Nah singkat cerita, akhirnya saya berhasil ketemu dengan beliau. Saya ketemu dan saya minta maaf sama beliau, "Pak, sorry nih, saya minta maaf, saya, mungkin cara ngomong saya kurang baik, kurang enak ya, dan kebetulan mungkin di WhatsApp ya Pak, saya minta maaf," gitu ya. Dan kami rekonsiliasi dan pada saat itu beliau tiba-tiba ngomong, Gung, itu rumah saya yang beli sama kamu ya tahun lalu, saya ternyata hari ini di DP loh." Wah, saya bilang, "Congratulations Pak," gitu. "Kok bisa di DP orang?"
siapa yang beli, pembelinya dari mana gitu. Nah, ternyata yang beli ini ngelihat papan spanduk yang kita pasang di di rumah beliau gitu ya, di listingan beliau dan ditelepon, kemudian terus orang ini beli dan yang beli ini adalah seorang direktur bank. Dan saya dulunya itu adalah pekerja di bank tersebut. Jadi pada saat direktur bank ini kasih DP beli, dia bilang, saya ingat kamu, kok bisa ya rumah saya sekarang laku dan yang beli orang bank gitu. Terus, nah pada saat beliau bilang begitu, saya langsung bilang sama beliau, Pak, sebenarnya kalau saya boleh jujur ngomong Pak, kita ini bisa ketemu Pak, karena Tuhan semua yang atur Pak. Kalau nggak ada Tuhan, nggak mungkin kita bisa atur. Saya juga melakukan pekerjaan saya juga sebaik-baiknya buat Bapak. Saya yakin juga Tuhan yang kasih saya hikmat. Nah, Bapak bisa untung juga, saya rasa juga itu berkat semua dari Tuhan, Pak. Saya bilang begitu sama beliau. Nah, coba Bapak bayangkan ya, saya iklanin rumah Bapak, jadi bulan Desember itu saya ngiklanin rumah beliau, Bapak Ibu ya. Saya iklanin rumah beliau di rumah 123, saya bayar premium listing yang paling mahal, sekitar 2,8 sampai 3 juta. Itu fee-nya untuk satu rumah. Nah, saya nggak dapat pembeli, tapi saya dapat orang yang mau jual gedung. Dan gedung ini dibeli oleh Bapak tersebut, saat ini DP ya. Nah, setelah di DP-DP-in 2 gedung ya, rumah ini sekarang tiba-tiba terjual. Saya bilang, Pak, coba Bapak pikirkan, ini siapa yang atur, saya bilang gitu. Nggak mungkin seorang agent properti atau seorang manusia ini bisa atur ya perputaran flow seperti ini. Ini pasti Tuhan semua yang desain, Pak. Bukan kita, Tuhan semua yang kirim berkatnya, Pak. Jadi Pak, Bapak sama saya nggak usah berantem masalah uang, saya bilang, Pak. Ya, uang ini berkat ini Tuhan sudah sediakan, Pak. Berkat buat Bapak, berkat buat saya, Tuhan sudah atur, Pak. Ya kita happy-happy aja Pak. Jadi mulai sekarang udah biarin yang bagian saya, keponakan Bapak aja yang menentukan. Kan Bapak kan pengen bantu beliau, saya juga pengen bantu keponakan Bapak. Sama-sama kita pengen bantu, Bapak lewat kanan, saya lewat kiri, Pak. Ujungnya sama Pak. Jadi udahlah Pak, kita lupakan. Pokoknya masalah uang biar ponakan Bapak yang atur Pak. Beliau kaget dengan saya. Kamu yakin? Saya bilang, saya yakin Pak, 1000%. Udah Pak, saya selain bagian saya, silakan kewenangan Bapak yang atur. Mulai sekarang dan seterusnya selama Bapak masih mau beli properti sama kita, Pak. Dan beliau akhirnya bilang sama saya gini, iya ya, jadi sebenarnya memang Tuhan semua yang atur. Dan beliau ini adalah Buddhis, Bapak Ibu. Buddhis, dan saya bilang, Pak, ya kalau di agama saya, ya berkat itu Tuhan yang ngatur, Pak, saya bilang. Kita ini sebenarnya cuma follow the path, Pak. Jadi kita cuma sudah disediakan, ini kamu harus ke sini, sini, kita cuma ngikut aja, Pak. Jadi sebenarnya kalau kita berantem hanya gara-gara masalah uang itu, dan kita kehilangan friendship kita, buat apa, Pak? Kita rugi, Pak. Saya bisa bersaksi sama beliau, Bapak Ibu. Dan hari berikutnya saya bersaksi dengan keponakannya beliau juga, bahwa saya minta maaf, dan saya lepaskan, saya menjadi bagian saya, hak saya, silakan kamu yang atur, mulai sekarang ke depannya. Dan udahlah kita nggak usah pusing masalah uang karena uang ini semua Tuhan semua yang atur. Tuhan yang punya seluruh isi dunia ini. Jadi uang juga punya Tuhan gitu. Jadi ngapain kita berantem hanya masalah money, uang gitu, Pak. Jadi saya bersaksi dengan mereka berdua dan keponakannya kebetulan sudah percaya Tuhan tapi belum dibaptis. Jadi saya bilang sama beliau, ya kamu kalau bisa dibaptis lah kalau kamu memang percaya Tuhan. Jadi buat saya lewat kejadian ini memang awalnya buat saya tidak enak, tidak menyenangkan, membuat saya marah ya pasti karena kan kita bisnis memang dari bisnis kita adalah sumbernya dari sana, kemudian periuk nasi kita mau diambil sama orang, kita marah, itu reaksi manusia normal menurut saya, tapi Tuhan kita ternyata lebih daripada itu. Tuhan kita ini ternyata punya satu plan yang mungkin kita tidak mengerti. Mungkin kalau dalam firman Tuhan, seperti Yohanes 15 ayat 1-8 ya, mengenai pokok anggur yang benar. Kalau Bapak Ibu baca di sana, Tuhan itu memang mengizinkan, di mana ranting-ranting itu semua dibersihkan ya, ada yang dibersihkan, ada yang dibuang gitu. Nah mungkin saya ini juga termasuk yang salah satu yang dibersihkan. Pada saat dibersihkan ini kan kalau dibersihkannya pakai pisau ya, pasti kan sakit ya pohonnya ya, karena kan digosok-gosok pakai pisau tajam gitu ya.
Nah, kadang seperti itu. Mungkin saya sedang dibentuk Tuhan, diproses Tuhan. Saat diproses, dibentuk Tuhan itu nggak enak, sakit. Tapi saya percaya at the end-nya adalah supaya saya bisa berbuah lebih banyak lagi daripada sekarang. Supaya saya bisa memberkati Tuhan lebih banyak lagi daripada sekarang. Jadi itu saja yang saya mau sharingkan pada Bapak Ibu semua, bahwa apa yang saya alamin ini ternyata ujungnya saya bisa memberkatin orang lain, dan saya happy sekali bahwa saya bisa bersaksi dengan nama Tuhan kepada orang yang belum mengenal Tuhan gitu. Walaupun orang tersebut adalah seorang konglomerat ya, tapi saya bisa ngomong mengenai uang pada beliau gitu. Dan puji Tuhan, dan ini adalah kesempatan yang buat saya untuk bersaksi dengan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, inilah kesaksian saya di pagi hari ini. Thank you.